Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus eksekutor penyiraman air keras terhadap mertua pegawai Dinas Perhubungan Kota Palembang. Diduga tak terima ditagih hutang, 2 orang pria yang merupakan teman akrab di Kota Palembang terlibat duel maut. Siswa SD di Pali diajak mulai konsumsi makanan sehat hasil pertanian lokal. Kelompok remaja di Palembang menganiaya seorang pria hingga luka serius. Pemicunya, para remaja itu tak senang diklakson korban saat berada di lampu lalu lintas. Para pelaku kini menjalani proses hukum di Polsek Ilir Timur 1 Palembang dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Kamera pengawas di Jalan Kapten Ahmad Rifai, Kota Palembang, merekam penganiayaan yang dilakukan sekelompok remaja terhadap seorang pria. Korban merupakan seorang pemotor bernama Bagas Diono, berusia 21 tahun. Tiba-tiba didatangi para remaja dan langsung melakukan penganiayaan. Salah satu remaja bahkan tega melindas tubuh korban menggunakan sepeda motor saat korban terkapar di jalan. Akibatnya, korban mengalami luka serius. Peristiwa bermula saat para pelaku berboncengan sepeda motor melaju dari arah Pasar Cinde, menerobos lampu lalu lintas saat menyala merah. Sementara di sisi berlawanan, lampu lalu lintas menyala hijau. Korban yang melaju dari arah berlawanan nyaris membuatnya bersenggolan dengan kelompok remaja tersebut. Korban sempat membunyikan klakson pada remaja itu sebagai peringatan untuk berhati-hati saat berkendara. Diduga tak terima ditegur, kelompok remaja itu langsung menganiaya korban. Penganiayaan terhenti setelah warga berusaha melerai. Berbekal rekaman kamera pengawas, aparat kepolisian berhasil mengamankan 5 pelaku. Kalau untuk motif sementara ini karena ketersinggungan, sehubungan hampir bersenggolan di lampu merah. Karena kita ketahui dari keterangan mereka ini menerobos lampu merah. Sedangkan si korban memang mengikuti aturan lampu hijau. Karena tersinggung, terjadi salah paham, terjadilah peristiwa pengeroyokan. Para pelaku kini menjalani proses hukum di Polsek Ilir Timur 1 Palembang dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Polisi masih melakukan penyelidikan mengenai dugaan pelaku lain yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Razia patuh musi digelar petugas gabungan di Jalan Lintas Sumatera, Batu Raja, Martapura. Dalam razia kali ini masih banyak ditemukan pengendara melanggar lalu lintas, bahkan ada yang menggunakan plat nomor palsu. Razia yang digelar selama 1 jam ini, petugas menjaring 16 sepeda motor dan 2 unit minibus. Nomor kendaraan palsu ditemukan saat razia patuh musi digelar di Jalan Lintas Sumatera, Batu Raja, Martapura, atau tepatnya di Simpang Tugu Adipura, Martapura. Razia ini dilakukan 40 personil gabungan yang terdiri dari Satlantas Polres Ogan Komering Ulu Timur, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Para pengendara roda 2 banyak ditemukan tidak menggunakan helm dan berboncengan 3, sementara satu kendaraan roda 4 didapati menggunakan plat nomor palsu. Hal ini diketahui saat polisi meminta menunjukkan dokumen berkendara seperti STNK dan SIM pada setiap pengendara yang melintas. Paling banyak dilakukan dari pengendara adalah tadi bisa kita lihat sama-sama banyak kendaraan yang pengemudi roda 2 yang tidak menggunakan helm, tidak menggunakan TNKB, dan tadi ada satu kendaraan roda 4 yang menggunakan TNKB palsu. Dalam razia yang digelar selama 1 jam ini, petugas kepolisian menjaring 16 sepeda motor dan 2 unit minibus. Razia patuh musi ini bertujuan untuk memberikan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Polres Oku Timur gelar rekonstruksi pembunuhan di acara organ tunggal. Pertengkaran antara korban dan pelaku terjadi hanya karena bersenggolan. Tersangka secara brutal menikam korban dengan sebilah pisau sebanyak 7 tusukan.
Acara musik organ tunggal tak selalu membawa kebahagiaan, bahkan bisa membawa petaka kematian. Kegiatan di Polres Ogan Komering Ulu Timur ini merupakan rekonstruksi pembunuhan di sebuah acara organ tunggal di Desa Tekorejo, Kabupaten Ogan Ilir. Ada 19 adegan yang dilakukan oleh tersangka Dedi Chandra alias Raden Dedi. Sedangkan tersangka Zulkarnain tidak hadir karena masih menjalani penahanan di Polres Sleman, Yogyakarta atas kasus pencurian. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, rekonstruksi digelar di halaman Polres Ogan Komering Ulu Timur. Dalam rekonstruksi terungkap kasus pembunuhan ini dipicu keributan antara korban dan tersangka di sebuah acara organ tunggal pada 13 September 2021 lalu. Tersangka secara brutal menikam korban dengan sebilah pisau sebanyak 7 tusukan. Akibatnya korban tewas dengan kondisi mengenaskan di lokasi kejadian. Pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Untuk tersangka sendiri Bang, berapa orang? Tersangka ini ada 2 orang. Saudara DC yang sekarang sedang dilakukan rekonstruksi, kemudian yang satunya saudara ZK. Saudara ZK ini sedang menjalani pidana lain di Polresta Sleman. Kini tersangka terancam kurungan 15 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang pembunuhan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ratusan pelajar sekolah dasar se-Kabupaten Pali ikut memeriahkan program-program beragam, bergizi seimbang dan gerakan pangan lokal yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Pali. Program ini memperkenalkan dan mengedukasi tentang pentingnya konsumsi makanan sehat hasil pertanian lokal. Ratusan siswa dari 22 sekolah dasar se-Kabupaten Pali pasti semangat kalau diajak makan-makan. Umbi-umbian ini sengaja dihadirkan dalam program beragam bergizi, seimbang, dan aman Goes to School. Program ini juga untuk memperkenalkan dan edukasi tentang pentingnya pola konsumsi yang berbasis pangan lokal sejak usia dini. Murid-murid SD ini juga dikenalkan dan diberi pelatihan tentang cara mengelola bahan pangan asli daerah seperti singkong, talas, dan jagung. Melalui kegiatan ini diharapkan generasi muda di Kabupaten Pali akan lebih mengenal dan mencintai pangan lokal. Kegiatan yang memang sudah dilaksanakan oleh secara pusat dan nasional yaitu B2PS, B2S, Goes to School. Kita ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada siswa agar kemudian pola pangan yang sehat ini bisa menjadi kebiasaan sehari-hari. Karena apa? Karena mereka adalah generasi emas di 2045, sehingga kita perlu mewujudkan generasi yang sehat, aktif, dan produktif. Salah satunya upayanya adalah bagaimana mereka mengkonsumsi pangan yang sehat. Gerakan peduli dan kepangan lokal. Jadi kita sangat peduli dengan pangan-pangan lokal yang bisa menggantikan nasi kalau misalnya nasi sudah tidak sangat kekurangan gitu. Jadi sudah siap dengan seperti itu, dan kami ada program-program yang terkait dengan pembinaan di desa, terkait dengan kebun dengan memanfaatkan pekarangan rumah, termasuk program untuk demplot ternak, ayam, kemudian itik, kemudian ikan. Masyarakat diharapkan semakin mencintai dan bangga terhadap produk pangan lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Dan jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah ya. Saya Ridho Yahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.